Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Priyobodo. Saya dari kelas 4D PJKR. Di sini saya akan mewawancarai narasumber seorang atlet sepak bola yang bernama Mas Yafi. Mas, gimana kabarnya? Baik mas. Ya. Di sini saya akan menanya Anda tentang alat sepak bola. Apakah betul Anda pemain atlet sepak bola? Ya benar mas. Pertanyaan pertama yang saya akan tanya kepada Anda itu, apa yang paling kamu sukai dari sepak bola, Mas? Apa ya mas? Kalau sepak bola kan sudah hobi ya mas, sudah hobi dari kecil. Jadi kalau saya juga hidup di lingkungan yang dekat dengan sepak bola, rumah saya juga dekat dengan lapangan. Jadi sudah dari kecil suka dengan sepak bola gitu mas. Oh ya, sebelumnya Mas Yafi ini berasal dari mana ya? Saya dari Jepara mas, lebih tepatnya di Desa Singanggul, Kecamatan Lombok. Umurnya sekarang berapa, Mas Yafi? Saya 20 tahun mas. Selanjutnya, Mas Yafi kan pemain sepak bola. Tentu saja kan ada momen dalam sepak bola itu. Nah, ini apa momen sepak bola favorit Mas Yafi? Momennya itu. Kalau momen banyak, lumayan banyak ya mas. Kalau pas kecil, pas masih SD itu ada Popda, alhamdulillah menjuarai juara 1 lah Popda antar kecamatan gitu. Terus lanjut ke kabupaten juga lolos juara 1. Terus lanjut lagi ketika regional tapi di tingkat kelas jenel lah. Di tingkat kelas jenel itu kurang beruntung gitulah. Jadi kalah gitu di semifinal. Berarti banyak pengalaman ya yang Mas Yafi dapat dari situ. Ya, saya akan memberi pertanyaan lagi kepada Mas Yafi. Siapa pemain sepak bola favorit Anda dalam Bola. ya dalam sepak bola? Kalau pemain ini di dalam negeri atau di luar negeri mas? Di dalam negeri dulu, Mas. Kalau di dalam negeri saya suka siapa ya? Banyak mas. Ada Bambang Pamungkas, Buat Kalau itu Salosa. pemain timnas ya. Iya. Kalau di luar negeri yang paling favorit Anda siapa? Oh tentu saya banyak orang juga yang memfavoritkan orang satu ini yaitu Cristiano Ronaldo. Oh iya, itu juga terkenal ya dalam dunia pemain itu. Siapa saingan terbesar Anda dalam bermain sepak bola di kawasan Jepara, Mas? Kalau itu banyak mas, banyak rival-rival saya yang sekarang sudah jadi pemain dari Liga Indonesia. Ada yang bermain di Liga 1, ada yang Liga 2 maupun Liga 3 mas. Mungkin dulu teman-teman seperjuangan lah, mungkin kurang beruntung saja nasibnya. Saya masih jadi pemain amatir, sedangkan teman saya sudah jadi atlet profesional. Mas Yafi ini mengembang sepak bola itu dari kecil atau gimana, Mas? Iya mas, saya sudah bermain sepak bola dari kecil ya, dari SD sudah ikut sekolah sepak bola atau istilahnya SSB lah. Terus menurut Anda apa yang membedakan tim Anda dari tim yang lain itu? Mungkin pola latihannya ya mas, setiap tim kan punya pelatih sendiri-sendiri ya, dan pelatih pasti punya metode latihan yang berbeda-beda gitu. Ada yang pelatih menekankan latihan fisik, ada yang menekankan pada teknik-teknik dasar atau apa ya namanya, teknik dalam lapangan lah gitu, instruksi pelatih gitu. Terus bagian tersulit Mas Yafi dalam perjalanan untuk menjadi pemain sepak bola gimana, Mas? Mungkin sulitnya untuk menuju menjadi atlet profesional ya, karena apa ya, saingannya lebih banyak. Terus apalagi kan biasanya setiap klub kan ada seleksi gitu kan mas. Mungkin saingannya lebih ketat,
atau gimana? Lebih banyak lah saingan dalam bidang lain ya. Lebih sulit gitu lah untuk menuju ke profesional. Ini kalau boleh tahu saya, makanan apa yang bisa dikembangkan dalam pemain sepak bola mas? Contohnya apa? Untuk makanan kalau sehari-hari ya seperti biasa lah, makan normal hari sekali. Atau kalau sebelum pertandingan, paling seminggu sebelum pertandingan itu sudah dijaga lah makanannya, makan makanan bersih, hidup 4 sehat 5 sempurna Buat menjaga tubuh sih ya. ya, terus ditambah buah-buahan juga menambah nutrisi gitu. Minumnya juga jangan yang es, kalau gimana juga minum air putih. Terus pola tidur juga Dijaga ya. jaga, jangan tidur terlalu malam ya, jangan begadang. Ya selanjutnya saya bertanya, bagian tersulit dalam perjalanan Anda untuk menjadi pemain sepak bola, mas? Bagian tersulitnya apa? Sulit apa ya, untuk paling sulit untuk mempertahankan performa ya mas. Kadang kan performa kita dalam sepak bola naik turun mas. Kadang hari ini main bagus, terus hari berikutnya bermain jelek. Untuk menjaga konsistensi itu sulit mas, karena butuh kerja keras, butuh mental juga butuh kan, karena yang sulit untuk mempertahankan gitu mas. Di sini kan banyak pemain profesional yang di luar lapangan bagus, tapi ketika pertandingan itu terlihatnya nggak seperti yang di luar lapangan. Itu kan mental ya. Iya. Ya, dalam mental itu bagaimana ya untuk menyiapkan mental ketika turnamen sepak bola itu loh? Yang pertama tentunya harus percaya diri mas. Kalau dari awal sudah gak percaya diri, pasti mainnya tidak lepas atau ragu-ragu gitulah. Harus percaya diri, percaya sama kemampuan sendiri. Jangan takut melihat lawan, atau kalau melihat lawan yang badannya lebih besar dari kita atau lebih tinggi, itu gak usah takut lah. Karena kita sama-sama manusia kan, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Jadi pasti ada bisa aja gitu, gak usah takut gitu. Terus Mas Yafi kan pemain sepak bola. Posisi favorit untuk bermain Mas Yafi apa? Kalau saya sendiri sering bermain sebagai gelandang bertahan mas, atau defensive midfielder. Tapi sebenarnya saya lebih suka bermain sebagai gelandang serang lah gitu. Karena lebih leluasa untuk mengkreasikan serangan gitu. Berarti yang paling sering itu apa mas? Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Ya selanjutnya, apakah Anda memiliki ritual atau tahayul sebelum bermain mas? Enggak ada ya? Oh enggak lah. Sering terjadi Iya, gitu tapi ya. desa-desa kan banyak gitu mas. Paling ini mas, biasanya kalau ada tarkam itu malah dari masyarakat mas. Disuruh itu, contohnya seperti disuruh minum air putih lah atau gimana lah. Biar kayak Iya. kekuatan ya, Iya. bisa menang gitu ya. Itu kan kita tidak bisa menolak sih mas. Coba paling cuma bisa mengikuti itu aja. Mas Yafi kan pemain sepak bola dan ini kan ada prestasi ya. Apa prestasi Mas Yafi dalam karir sepak bola yang paling dibanggakan? Yang paling dibanggakan mungkin dulu ya, waktu ini saya masih SMP MPS. Saya dulu kan di MPSN 1 Para, itu dulu menjuarai Popda di tingkat SMP, di tingkat kabupaten, dan saya terpilih sebagai pemain Poprov lah untuk mewakili Jepara dan melanjutkan ke kejuaraan antar kota se-Kabupaten Jawa Tengah, se-Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah waktu itu Kabupaten Jepara berhasil juara 1. Itu pada usia berapa ya? U16 atau 15 gitu kan. Saya kan mau tanya, hal tersulit dalam belajar bermain sepak bola apa mas? Apa ya? Hal tersulitnya? Menurut saya semua nggak ada yang sulit ya. Yang sulit itu mungkin ini, mengikuti instruksi dari pelatih. Kan biasanya
pelatih dalam menyampaikan instruksi itu kurang jelas, tapi kita harus bisa memahami kan. Kadang pelatih pengennya gini, tapi kita malah beda gitu mas, berbeda pandangan gitu lah. Biasanya yang sulit itu mengikuti instruksi pelatih mas. Gitu. Gimana sih cara kita mengatasi emosi gitu dalam bermain sepak bola mas? Kadang kan kita kesenggol dikit apa terpengaruh oleh lawannya menjadi emosi kita, itu cara apa mencegahnya gimana mas? Intinya tuh yang pertama harus bisa menahan diri mas, jangan sampai terpancing. Kalau seumpama musuh bermain kasar, ya kita boleh bermain keras, tapi jangan kasar gitu. Maksudnya kalau benturan dalam sepak bola kan hal biasa, ya wajar kan. Kalau bermain keras, yang penting jangan tersulut emosi lah gitu. Harus bisa menahan diri gitu mas. Apakah Mas Habib sudah pernah terkena kartu merah? Pernah mas. Oh, pernah. Itu karena terbawa emosi atau gimana? Waktu itu iya mas, kayaknya terbayang kan. Waktu itu saya sudah mendapat kartu kuning di babak pertama, dan kartu babak kedua itu ada serangan balik lah dari musuh, dan saya orang terakhir lah. Mau nggak mau itu. Iya, gambarnya kan di belakang saya cuma ada kiper, dan mau nggak mau saya harus melanggar, dari itu terkena kartu merah. Sama aja menyelamatkan tim ya. Iya. Tapi akhirnya nggak gol gitu. Tapi akhirnya kayaknya nggak gol, makanya kan free kick kayaknya di luar kotak penalti ya. Tapi menang ya timnya ya. Terus paling terbesar Mas Gavi bermain sepak bola memenangkan apa itu Mas? Paling tingginya gitu. Ya tadi mas, sudah kan yang tadi yang kalau pokoknya yang sekabupaten provinsi Jawa Tengah ya pokoknya itu sih mas yang paling saya banggakan sih itu mas. Di desanya Mas Gavi kan Jepara. Di situ banyak yang bermain sepak bola. Banyak mas, di Jepara itu setiap desa itu punya klub-klub tersendiri gitu loh mas. Dan di Jepara juga ada kompetisi setiap tahun yang bernama ASKAP gitu mas. Ada kelompok umur, ada juga yang seniornya gitu mas. Dan dari awal itu Mas Gavi apa yang membuat tertarik dalam sepak bola itu? Mungkin karena lingkungan ya mas. Lingkungan banyak. Iya. Terbawa lingkungan ya. Banyak klub yang bermain sepak bola. Banyak juga yang sudah menjadi pemain lah. Contohnya dulu banyak dari lingkungan saya yang bermain untuk Persija Jepara. Dulu kan Persija Jepara masih di Liga 1 ya. Berarti dulu melalui seleksi Mas Gavi dalam mengikuti Jepara itu. Kalau yang di SSB di kampung itu nggak ada seleksi mas, cuman ikut-ikut aja kan. Paling setiap latihan bayar 2.000. Kalau dulu zaman saya 1.000 mas. Buat iuran Iya, ya. iya. Itu seminggu berapa pertemuan? Setiap sore mas? Seminggu 3 kali mas. 3 kali. Kalau nggak salah itu hari Selasa sore, Jumat sore, sama Minggu sore. Berarti seminggu itu juga ada kayak sparingan sama tim lain? Ya, kadang sparring sebulan sekali atau 2 minggu sekali itulah ada program sparring, pasti ada udah disiapkan oleh pelatih dan manajemen tim gitu lah. Meningkatkan itu sih ya. Untuk tambah pengalaman juga. Terus saya akan bertanya, bagaimana rasa mengatasi kekecewaan pemain sepak bola ketika kalah dalam pertandingan gitu mas? Kan biasanya kan seorang pemain kan kecewa berat, itu gimana ya cara mengatasinya gitu? Oh, yang pertama sih intinya harus bisa bangkit mas. Jangan terlalu dalam kekecewaan, karena kalau lama-lama kecewa nanti bisa mempengaruhi pada performa diri sendiri. Karir juga ya, dalam karir. jadi karirnya itu berhenti gitu ya. Terus bagaimana ketika tim Mas Gavi menang dalam turnamen itu merayakannya bagaimana mas? Oh, kalau tim saya sendiri biasanya dirayakan dengan makan bersama gitu mas. Makan Itu ketika habis itu ya, iya, langsung makan itu. Iya, terus kadang habis
turnamen itu kan makan, terus kadang beberapa hari itu diulang lagi, jadi kadang ada tumpengan atau bakar-bakar gitu sekaligus biasanya dapat bonus gitu mas. Oh, bonus dari apa? Dari Pengurus manajemen, manajemen ya. ya. Terus tadi saya akan menanyakan Mas Zafi tentang gimana sih cara pemain sepak bola ingin menjadi profesional gitu Mas, yang menjadi lebih meningkat dalam permainannya. Itu yang pertama harus apa ya mas, kerja keras lah, jangan pantang menyerah, harus terus kerja keras, jangan mudah puas lah. Untuk contohnya gimana ya, kalau saya sendiri kan sudah di Gamangan di Jepara itu sudah apa ya, sudah sering bermain lah di Jepara, sudah kenal banyak orang, sudah sering bermain gitu. Terus biasanya kalau kita mudah puas kan, nanti kalau contohnya kalau ikut seleksi di PSIS Semarang kan pemainnya enggak dari Jepara doang mas, ada yang dari luar Jepara, ada yang dari Semarang sendiri, ada yang dari Rembang, ada yang dari Kendal, kan nanti pasti banyak lah saingannya mas yang lebih baik dari kita ya. Makanya jangan gampang tinggal merasa puas dulu, harus tetap mengasah skill gitu. Terus dalam pemikiran Mas Zafi, ntar kedepannya ingin menjadi pelatih atau bagaimana Mas? Kalau keinginan saya menjadi pelatih, kayaknya sih belum tahu mas. Kayaknya nanti ya nunggu nanti dulu aja. Masih pengen meneruskan karirnya ya dalam sepak bola ya. Kepikiran lah. Pasti kan ada pemain yang ingin berhenti lah, ya udah positif ingin melatih gitu Iya. kan. Karirnya udah tinggi, tapi kan pengen melatih gitu. Terus seperti apa permainan ideal Mas Zafi di sepak bola itu? Permainan ideal gimana mas? Ideal yang permainan yang bagus gitu dalam bermain sepak bola. Kalau saya sendiri lebih suka tiki taka ya mas, kita Permainan. bermain Oh, iya. simple gitu Dua, mas. ya. Kalau di Indonesia sendiri kan masih banyak yang pemain lokal Oh, iya. gitu mas, Kayak- dari kiper sampai ke depan. Enggak, masih apa ya namanya, perkembangan di Indonesia masih kurang lah dibanding dengan di Eropa kan sudah banyak yang bermain dengan tiki taka, menggunakan skill individu juga seperlunya. Kalau di Indonesia kan masih suka sering gocek-gocek terlalu lama ya, gitu. itu kok jadi apa Menghambat tim lah, Iya. menghambat ritme malah apa stamina kita menjadi Iya. itu ya penguras penguras tenaga ya. juga ya. Membuang-buang tenaga lah orang. Seharusnya kan mengeluarkan skill dulu di saat tertentu saja. Iya, bisa misal waktu sudah terakhir itu ya kalau Bapak dua. Terus apakah Mas Zafi dulu waktu kecil tidak minat dalam sepak bola atau ada olahraga lain gitu Mas Zafi? Kalau saya dari kecil sudah minat sepak bola mas, tapi saya juga di rumah kan ada lapangan tenis meja ya. Jadi pas kecil itu saya melakoni dua hal tersebut, sepak bola dan tenis meja secara bersamaan gitu mas. Tapi yang paling banyak diminat sepak bola ya. Iya. Jadinya langsung sepak bola aja ya. Mas Zafi ini udah ikut berapa klub di Jepara atau di klub lain juga pernah ikut Di klub, kalau sekarang kalau di klub-klub desa itu banyak mas, sudah ikut desa sendiri, ikut desa lain gitu. Kalau yang tertinggi pernah ikut Persija Junior mas, U17. Ya, itu tahun berapa ya? 2017, ya, 2019 atau 2018. itu berarti seleksi dulu. Iya mas, itu ada seleksinya. Dulu kan ada namanya apa? Suratin, sampai sekarang juga. Oh iya, Pak. Piala Suratin. Iya, Piala Suratin itu. Tapi mas di Persija itu saya jarang dapat menit bermain mas. Karena saya menjadi pelapis kan. Oh, Nggak pelapis jadi- kedua. iya, nggak jadi main inti. Jadi Iya. kurang menit bermain dalam itu kurang lah. Tapi itu sekarang masih lapis juga atau udah lapis ke satu? Kalau sekarang kan umurnya ada ini mas, udah nggak bisa ikut Suratin.
kan suratnya kan untuk U17 ya. Saya tidak memungkinkan untuk ikut suratnya lagi. Sudah senior paling ya. Iya. Terus siapa panutan terbesar Anda dalam sepak bola, dan menurut Anda apa yang membuat sepak bola berbeda dari olahraga lain, Mas? Menurut saya itu saja Cristiano Ronaldo ya Mas, karena kerja kerasnya yang tinggi, terus dia menjaga tubuh, dia menjaga pola makan, gizinya semua dijaga Mas. Kalau kan dia kerja kerasnya tinggi dan menghasilkan usaha kan tidak akan mengkhianati hasil ya Mas. Dan sekarang dia sudah menjadi pemain top lah di dunia lah ya. Salah satu pemain top dunia. Terus apa yang membuat sepak bola berbeda dari olahraga lain, Mas? Menurut saya Mas? Kalau menurut saya pribadi sih, saya merasa lebih senang gitu Mas kalau bermain sepak bola ya timbang olahraga lain ya. Karena penggemar sepak bola juga banyak, pemiliknya banyak, jadi lebih tertantang lah untuk masuk ke dunia sepak bola gitu Mas. Dan selanjutnya saya bertanya ke Mas Syafi, sudah berapa lama Anda berkarir dalam sepak bola, Mas? Kalau lama Mas, berapa tahun ya? Itu kalau sekarang kan umur 20 tahun ya, Mas. Dari umur 10 lah, sudah 10 tahunan lah. Itu SD ya? Iya, dari SD ikut turnamen maupun di SSB lah atau Popda gitu lah, SMP juga ikut turnamen antar usia, kelompok usia gitu di Popda juga ada. Waktu SMA juga Terpilih, iya. itu yang mewakili SMA ya? Iya, jadi banyak lah Mas ikut gitu. Terus mengapa Anda memilih sepak bola sebagai jalan hidup, Mas Syafi? Apa ya? Mungkin sudah sudah menjadi senang lah untuk karena itu sendiri sepak bola kan juga bisa ya, dan juga ada bayaran lah, bayar walaupun tidak seberapa gitu. Jadi senang lah kalau mau bermain sepak bola walaupun tidak dibayar pun saya senang, apalagi dibayar gitu. Itu kan sudah hobi itu ya, Iya, sendiri ya, iya. maupun dibayar tidak sudah senang ya, tetap senang. Sampai kapan Mas Yafi akan terus menggeluti dunia persepak bola, Mas? Mungkin sampai tua ya Mas, sampai tua, sampai punya anak istri pun mungkin saya akan masih bermain ya. Kalau punya anak pun mungkin saya ajak lah anak saya untuk ke lapangan atau kita dan ikut dengan saya biar tahu lah bagaimana sepak bola itu bagaimana, dan juga Bisa meneruskan ya, secepatnya ya, seperti bapaknya gitu. Terus apa harapan Mas Yafi pada klub yang sekarang dan persepak bolaan pada umumnya di masa mendatang, Mas? Untuk harapan pada klub, kan saya kan masih di klub desa ya Mas. Harapannya ya mungkin lebih baik lah manajemennya atau fasilitasnya. Kan Indonesia kan ditingkatkan ya Mas, fasilitasnya. Lapangan kan masih seadanya gitu Mas. Kalau desa ya mungkin fasilitas juga, kalau mau bermain di luar kan biasanya kalau di desa masih menggunakan motor sendiri, kadang juga masih menyewa travel atau bis gitu Mas. Masih belum ada fasilitas yang mencukupi lah. Keinginannya berarti manajemen beberapa fasilitas ya, kedepannya agar lebih minat lagi ya, mendukung inilah ya. Terus saya bertanya lagi, apa pesan Anda kepada para sepak bola pemuda sekarang pada masa depan? Pesannya ya jangan mudah menyerah lah, terus kejar cita-cita Anda sampai kalau bisa sampai menuju profesional, sampai menuju Liga Indonesia, Liga 1 atau bahkan sampai menuju ke Eropa lah. Dan di Eropa kan kiblatnya sepak bola lah. Gitu Mas. Kalau ada pemuda dari Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di tanah Eropa kan kita sendiri juga bangga Mas.
gitu. Selanjutnya saya akan bertanya ke Mas Yapi. Kan pemain sepak bola kan banyak yang terjadi cedera ketika di sliding ya, di injak kakinya, itu kan butuh mengatasinya ya. Kadang kan ada yang di klub ada yang tidak bertanggung jawab, jadi mengatasi sendiri. Itu bagaimana cara mengatasinya, Mas? Untuk yang pertama itu cara mencegah dulu mas. Cara mencegah kan kita sendiri harus melakukan pemanasan, tapi dinamis sebelum tanding itu mas, agar meregangkan otot-otot kita agar tidak mudah cedera, tidak kram saat bermain gitu mas. Kalau untuk apabila sudah cedera, untuk mengatasinya sih kalau kita sendiri harus yang pertama biasanya kalau duduk saya itu dikompres dulu mas. Kalau ada memar atau gimana kan Pakai es batu iya, dikompres dulu pakai es batu. Terus lebih baik habis dikompres itu kan saat sudah bertanding itu lebih baik ke konsultasi ke dokter yang ahlinya lah, agar apa ya, agar cedera itu tidak lebih serius gitu. Jangan kalau biasanya di desa kan banyak yang suka ke pijat gitu mas, maksudnya ke urut ya, iya ke tukang urut gitu mas. Lebih baik hindari lah, kan tidak semua cedera itu bisa sembuh dengan diurut. Kan diurut kan hanya untuk menghilangkan apa ya, apa rasa nyari atau memarnya gitu mas. Kalau cederanya serius kan tidak bisa kalau cuma ke tukang urut, harus ke dokter yang profesional gitu mas. Terus pola makan juga harus dijaga ya. Kalau sering makan makanan kotor kan juga mempengaruhi kualitas tubuh, kualitas tulang, otot gitu kan, kesehatan kita kan juga berpengaruh. Jadi lebih baik pola makanan dijaga, pemanasan sebelum pertandingan, terus antisipasi lah. Kalau seumpama sebelum tadi sudah kaki sudah terasa agak sakit, lebih baik pakai tapping gitu, ada kayak ankle tap gitu, agar meminimalisir gitulah mas, agar tidak cedera lebih parah gitu mas. Waktu Mas Yapi bermain sepak bola, apa cedera Mas Yapi terparah dalam bermain sepak bola itu? Supaya ini mas, dulu tangan saya pernah jatuh mas. Kalau ini kan sudah enggak lurus ya. Oh iya. Ya dulu ya waktu SMP ya mas. Dulu padahal enggak pertandingan resmi mas. Oh itu pertandingan apa ya? Enggak resmi ya, cuman latihan aja mas. Oh. Di ekstrakurikuler Oh, itu gitu, Mas. SMP. Kan biasa kan saya jatuh dan tumpuan saya salah gitu mas. Jadi ini agak ini mas ya, kan beda ya mas sama Iya. Jadi ini agak Ini yang melengkung Mas ya. iya, jadi ada yang kayak biasa gitu mas, nggak tahu apa sendinya atau gimana gitu. Nanti waktu jatuh itu kan ekstra kurikuler SMP, itu yang tanggung jawab siapa Mas? Kalau itu untungnya dari pihak sekolah juga ada yang membantu lah, walaupun tidak semuanya ditanggung dari Sendiri, sekolah ya. ya, tapi ya dari pihak sekolah juga ada yang membantu lah gitu. Ada bantuan, tidak semua dari apa biayai, dari pihak sekolah juga membantu apa ya, memberikan keringanan gitu mas. Berarti setelah kejadian itu berapa lama Mas penyembuhan tersebut? Lumayan lama mas, berapa ya, 1 sampai 2 bulan ada mungkin. 1 sampai 2 bulan ya. Dan setelah kejadian itu Mas Yapi keinginan berhenti bermain sepak bola atau gimana? Ya, Kan kadang ada ya. pemain yang apa namanya kapok lah ya dalam bermain sepak bola setelah kejadian jatuh kakinya patah itu. Kalau Mas Yapi gimana? Waktu itu sih sempat down mas, sempat waktu sakit kan dulu dikit mas, biar lurus kan mas. Pet ya? Pet enggak Oh, yang gitu ya? ini mas. Oh, yang buat penurus. Papan Iya, ya, biar papan lurus gitu gitu mas. ya. Itu kan ya sempat ada kepikiran Berhenti. untuk nggak melanjutkan lah mas. Oh, iya. Tapi kan yang di itu kasih papan itu kan cuma sebulan mas. Terus selanjutnya nanti pertama itu masih mencoba dulu lah mas. Maksudnya bermain ya nggak bisa apa ya sekeras sekarang lah, bermainnya masih takut gitu mas. Kalau ada benturan ya masih hindari, kalau ada duel bola atas gitu ya masih sering menghindar lah.
takutnya kan terjadi lagi terulang gitu ya Mas. Tapi sekarang ya itu kan sudah lama Mas, jadi sekarang ya sudah kembali lah, sudah berani lagi kalau ada benturan-benturan itu sudah nggak takut lah gitu Mas. Selanjutnya gini Mas, kan ada pemain sepak bola atau pemain yang lain ya. Kita kan fokusnya ke sepak bola. Ada seseorang bermain sepak bola yang tidak disupport sama orang tua, tapi dia terus menjalani gitu. Apakah Mas Yapi itu dari kecil selalu disupport oleh orang tua atau mendekatkan diri dalam bermain sepak bola? Kalau saya sendiri, alhamdulillah keluarga mendukung ya Mas. Karena dari keluarga sendiri dulu ayah saya juga atlet bola voli gitu, terus apa ya dulu ayah saya juga ya Olahraga wasit bola voli dan tingkat nasional juga, jadi ya mendukung lah dalam bidang olahraga gitu. Jadi walaupun saya tidak sebidang dengan olahraga ayah saya yang bola voli, tapi orang tua saya tetap mendukung lah, mendorong untuk bisa untuk bisa lebih menekuni olahraga sepak bola gitu Mas. Tapi meskipun orang tua Mas Yapi dulu masih bola voli, nggak tertarik dengan bola voli Mas? Saya sendiri kurang tertarik Mas, saya sendiri lebih tertarik ke sepak bola. Biasanya kan orang tua itu akan menurun dengan anaknya gitu ya. Tapi ini Mas Yapi malah milihnya sepak bola gitu. Mungkin karena apa ya Mas, dari kecil sudah lingkungannya sepak bola, walaupun di kampung juga banyak yang bermain voli, tapi saya sendiri lebih lebih suka sepak bola daripada bola voli gitu Mas. Karena menurut saya apa ya, lebih seru saja Mas kalau bermain sepak bola, lebih senang ketika bermain sepak bola daripada bermain bola voli gitu Mas. Kalau dulu kan ayah saya juga wasit bola voli ya, sekarang juga orang tua saya mendorong saya untuk menjadi wasit lah dalam bidang apapun olahraga, apa sepak bola atau bola voli ya, kalau bisa suruh ikut lisensi gitu. Tapi Mas Yapi akan minat jadi wasit? Mungkin minat ya, mungkin ada lah keinginan Ketimbang pelatih ya Mas? mungkin lebih Wasit ya. Ya, untuk wawancara dari saya sampai sini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pertanyaan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.